Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Vidi dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Sekarang, Bu Vidi akan menunjukkan sifat-sifat dalam operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai operasi hitung bilangan bulat dengan penjumlahan. Nah, sekarang Bu Vidi ingin mengajak kalian untuk mengetahui apa saja sih sifat-sifat dari operasi penjumlahan bilangan bulat. Kalian bisa menyimak di LKS kalian juga mengenai operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, yaitu sifat tertutup. Apa maksudnya sifat tertutup ini? Sifat tertutup yaitu setiap bilangan bulat A dan B berlaku hasilnya C, yang dimana C itu juga bilangan bulat. Bu Vidi berikan contoh. Ketika kalian 1 ditambah 3 sama dengan 4, maka 4 ini juga bilangan bulat. Nah, di sini 4 juga bilangan bulat, makanya memiliki sifat tertutup. 4 di sini adalah bilangan bulat. Satunya bilangan bulat, 3-nya bilangan bulat, dan hasilnya pun 4 ini adalah bilangan bulat. Ya, ini adalah penjelasan dari sifat tertutup. Berikutnya yaitu memiliki sifat komutatif atau pertukaran. Nah, komutatif ini berlaku pada penjumlahan, belum tentu berlaku pada operasi hitung lainnya. Pengurangan, perkalian, atau pembagian. Belum tentu berlaku. Tapi kalau di penjumlahan ini memiliki sifat komutatif pertukaran. Artinya bagaimana? Artinya ketika 1 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 1. Dibolak-balik atau ditukar posisinya tetap sama. Itu berarti memiliki sifat komutatif atau pertukaran. Coba kalian buktikan. 1 ditambah 3 hasilnya berapa? 4. Kalau yang 3 ditambah 1 hasilnya berapa? 4. Sama bukan? Nah, itu artinya berarti sama-sama komutatif. Bu, bagaimana kalau penjumlahannya ini dengan bilangan bulat yang berbeda, bilangan bulat positif tambah bilangan bulat negatif? Oke, mari kita buktikan. Misal di sini 1 ditambah negatif 3. Ingat, penulisan negatif harus kalian beri tanda kurung. 1 ditambah negatif 3. Berarti 1 jalan ke kanan, ditambah berarti artinya maju, tapi negatif 3 berarti harus putar balik. Putar balik 3 langkah, 1, 2, 3. Maka letaknya berada di negatif 2. Nah, ketika kita balik, apakah sama dengan negatif 3? Sorry, jangan lupa berikan tanda kurung untuk penulisan negatif. Sama ditambah 1 sama dengan, nah, negatif 3. Kalian berarti kita karena negatif jalan hadap ke kiri. 1, 2, 3 berada di kiri. Kemudian ditambah itu berarti maju. Bilangan bulat positif harus ke hadap kanan. Berarti putar balik hadap kanan 1 langkah. Letaknya berarti nanti di negatif 2 juga. Hasilnya sama. Maka
1 ditambah negatif 3. 1 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 3 ditambah 1. Yang penting bukan tandanya yang dioper ya, yang ditukar ya. Tandanya tetap milik dari 3, negatif 3 ini. Jangan seperti ini. Kalau ini salah, kalau seperti ini. Misal, 1 ditambah negatif 3 sama dengan 3 ditambah negatif 1. Ini salah. Yang ini salah. Ya, yang ini salah. Karena nanti hasilnya berbeda. Kalau yang 1 ditambah negatif 3 itu hasilnya negatif 2, sedangkan yang 3 ditambah negatif 1 hasilnya itu 2. Nah, berbeda kan hasilnya? Jadi, ketika sifat komutatif itu hanya ditukar, tidak menukar tanda. Tandanya tetap milik dari bilangan yang pertama, yang awal tadi. Oke, ini penjelasan untuk sifat komutatif. Berikutnya yaitu sifat asosiatif. Apa yang dimaksud dengan sifat asosiatif? Sifat asosiatif ini adalah pengelompokan bilangan. Jadi, Bu Vidi berikan contoh ya. Ini di sini ada penjelasan A ditambah B dengan posisi dalam kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi kurungnya yang bergerak, kurungnya yang berpindah tempat. Bu Vidi berikan contoh di sini. Di sampingnya komutatif ya. Ini adalah contoh dari sifat asosiatif. Nah, misalkan 1 ditambah 3 ditambah 4. Oke, dalam kurungnya ada di depan posisi ya. Itu hasilnya akan sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Nah, posisinya dalam kurungnya yang berbeda. 1 ditambah 3 berapa hasilnya? 4. 4 ditambah 4 sama dengan 1 ditambah 7. Berapa berarti hasilnya? 8 sama dengan 8. Nah, ini dia sifat asosiatif, pengelompokan. Yang dikelompokkan yang depan ataupun yang belakang, hasilnya akan sama dalam operasi penjumlahan. Misalkan kita berikan contoh bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. 1, oke, ketika ada bilangan bulat negatif, otomatis bilangan bulat negatif itu berikan tanda kurung. Tanda kurungnya wajib double ya. Bu Vidi berikan contoh. Dalam kurung 1 ditambah negatif 3. Berarti negatif 3-nya kurung, kemudian dikurung lagi. Kurung yang baris kurung kedua ini mengikuti kurung buka yang pertama ini. Nah, ditambah 4 sama dengan 1 ditambah kurung buka lagi untuk yang negatif 3, tutup kurung, kemudian ditambah 4, baru tutup kurung yang paling belakang. Nah, oke. Nah, oke. Dari sini bisa kalian buktikan. 1
ditambah negatif 2. Berapa tadi? Hasilnya negatif 2. Kemudian ditambah 4. Sama dengan 1. Ditambah negatif 3 ditambah 4. Berarti 1. Oke. Negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2. 1 ditambah 1 hasilnya juga 2. Nah, sama bukan? Oke. 8 sama dengan 8, 2 sama dengan 2. Di sini penjumlahan memiliki sifat asosiatif. Silakan kalian catat ini poin-poin penting dari sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat, atau bisa juga kalian tambahkan di dalam LKS kalian untuk memberikan catatan, sehingga nantinya ketika kalian mempelajari atau mereview kembali bisa mengingat, oh iya, seperti ini sifat-sifat dari operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Berikutnya, untuk videonya nanti bisa kalian stop saat kalian mencatat ya. Jadi di sini Bu Vidi akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, tapi ketika kalian nanti ingin mencatat, silakan kalian stop terlebih dahulu videonya untuk mempermudah kalian dalam mencatat di buku catatan. Nah, sifat berikutnya yaitu mempunyai unsur identitas. Maksudnya apa mempunyai unsur identitas di sini? Yaitu bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Jadi misalkan A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, hasilnya A. Jadi berapapun bilangan bulat ketika ditambah 0 adalah bilangan itu sendiri. Ya, berapapun bilangan bulat ketika ditambah 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi contoh nih, 1 ditambah 0 sama dengan ya 1, bilangan itu sendiri. Kemudian misalkan 0 ditambah negatif 3. Berapa hasilnya? Ya negatif 3. Kembali ke bilangan itu sendiri. Itu sifat unsur identitas, mempunyai unsur identitas. Berikutnya, mempunyai inverse. Inverse itu artinya kebalikan ya, mempunyai inverse. Nah, mempunyai inverse di sini ketika ada 1, inverse-nya itu berarti inverse-nya 1 adalah negatif 1. Dan misalkan ini negatif 3, inverse-nya adalah 3. Inverse itu adalah kebalikan. Ketika bilangan dan inverse-nya itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan 0. Kita coba sama-sama. 1 ditambah negatif 1. Hasilnya adalah 0. Begitu pula dengan negatif 3, yang dijumlahkan dengan 3, hasilnya juga 0. Nah, itu
Ini dia penjelasan mengenai sifat operasi penjumlahan bilangan bulat, di mana penjumlahan bilangan bulat atau bilangan bulat itu mempunyai invers. Ketika dijumlahkan dengan inversnya, maka akan menghasilkan 0. Oke, dari materi sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat, mudah bukan kalian mengerti? Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa menghubungi Bu Vidi secara WA, Japri, atau bisa kalian tanyakan dalam virtual meeting berikutnya. Berikutnya kita akan mempelajari pengurangan bilangan bulat. Caranya sama seperti penjumlahan bilangan bulat. Jadi, kalian menggunakan garis bilangan dan menerapkan prinsip-prinsip atau aturan dalam penggunaan garis bilangan. Kalau bilangan positif berarti hadapnya ke kanan, kalau bilangan negatif hadapnya ke kiri, dan kalau dijumlahkan itu maju, kalau dikurangi berarti mundur. Karena ini pengurangan berarti mundur ya. Ingat, kalau pengurangan itu mundur. Tapi kalian harus memperhatikan positif negatifnya. Jadi kalau positif itu hadap kanan, kalau negatif itu hadap kiri. Kita coba yang pertama. 2 dikurangi 9. Kita gunakan dengan bantuan garis bilangan terlebih dahulu ya. Oke. 2 dikurangi 9. Ingat, 2 adalah bilangan positif, berarti dia hadap ke kanan, hadapnya ke kanan. Kita gunakan anak panah ini, lihat, kalian bisa melihatnya. Anak panah dari 0 hadap ke kanan 2 langkah. Good. Kemudian, dari bilangan 2 ini, dikurangi 9. Hadapnya tetap ke kanan, hadap tetap ke kanan, tapi dia mundur. Tapi dia mundur sebanyak 9 langkah. Kita hitung ya. 1. Oh, sorry, Bu Vidi hitungnya dari sini ya. Hitungnya sebanyak 9 langkah. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita berhenti di posisi negatif 7. Maka, karena posisinya tetap sama, seperti ini garis bilangannya, posisi berhenti di negatif 7. Kemudian kita mau menghitung hasilnya. Hasil Bu Vidi gunakan warna merah ya. Hasilnya, ingat hasil selalu dilihat dari 0. Dari posisi 0 sini ya. Dari 0 ke titik yang terakhir. Oke, ke titik yang terakhir. Oh, sorry ada. Ke titik yang terakhir. Dari 0 ke titik yang terakhir. Titik terakhir tadi adalah di posisi bilangan negatif 7. Maka, di sini bisa Bu Vidi tuliskan, di sini adalah dua. Kemudian di sini adalah 9. Kemudian di sini adalah hasilnya negatif 7.
Di sini jangan lupa kalian berikan tanda bantu untuk meluruskan ke garis bilangannya ya. Nah, seperti ini. Ada pula yang, Bu, sedangkan di buku seperti ini. Bu, sedangkan di buku seperti ini anak panahnya. Gambarnya kok berbeda, Bu? Bagaimana? Oke, kalau dari sini bisa yang digunakan di garis bilangan yang ada di LKS kalian, itu bukan, Bu Vidi tunjukkan gini ya. Yang ini Bu Vidi tuliskan kalimat matematikanya, berarti 2 dikurangi 9. Sama dengan negatif 7. Perhatikan di sini yang Bu Vidi lingkari warna kuning. Di sini Bu Vidi menuliskannya 9, tapi dengan anak panah yang seperti ini. Yang jalannya dia mundur, bukan maju. Sedangkan kalau yang di dalam buku ini, dia posisinya maju, tapi yang dituliskan adalah negatif 9. Nah, ketika kalian menuliskan anak panah dengan seperti Bu Vidi, kalian tuliskan negatif 9, maka nanti salah. Atau kalian menuliskan seperti yang ada di buku, tapi kalian tuliskan di sini bukan negatif 9, kalian tuliskan 9. Di sini juga salah. Ya. Boleh menggunakan garis bilangan yang satu, yang seperti Bu Vidi contohkan, atau bisa menggunakan garis bilangan 2 seperti yang ada di buku. Kalau yang ada di buku ini adalah 2, dia jalan ke kanan. Kurang ini dia gunakan sebagai tanda negatif. Berarti dia harus putar hadapnya. Putar hadap ke kiri sebanyak 9 langkah. Makanya di sini dituliskan negatif 9. Hasilnya sama, negatif 7. Oke, bisa dimengerti ya? Tidak salah. Asalkan anak panahnya, ingat, ini anak panah juga harus kalian perhatikan. Ini anak panahnya posisinya masih hadap ke sana, kalau 9. Tapi kalau negatif 9, anak panahnya hadap ke negatif. Ya. Jadi mau mengerjakan menggunakan cara pertama boleh, mau menggunakan cara kedua seperti yang di buku boleh, tidak ada yang salah. Yang penting kalian tahu konsepnya, tahu penjelasannya. Berikutnya yaitu negatif 4 dikurangi 5. Nah, ini sama-sama negatif. Coba bandingkan dengan hasilnya Bu Vidi ini nanti ya. Oke, untuk yang ini negatif 4 dikurangi 5. Bu Vidi tetap menggunakan prinsip yang maju, mundur, dan hadap kanan, hadap kiri. Negatif 4 berarti dari 0 dia hadap ke kiri. Hadap ke kiri, jalan 4 langkah. Dari negatif 4 dikurangi. Kalau dikurangi berarti mundur. Mundur, anak panahnya tetap ke arah kiri. Karena mundur, anak panahnya tetap ke kiri. Kemudian sebanyak berapa langkah? 5 langkah. Karena dia positif, hadapnya ke kanan. Berarti dia
putar balik posisinya. Nah, putar balik dia posisinya. Tadi kan hadap ke sana. Dikurangi, dia harus mundur kan? Dia harus mundur, tapi ternyata dia harus putar balik. Kepalanya putar balik. Sebanyak 5 langkah. Oke. Tunggu, sorry. Kepalanya. Hadapnya ke sana ya. Ini hadapnya ke sana. Mundur 5 langkah. Karena dikurangi 5 ya. Kita hitung dulu jalan mundurnya. Dari negatif 5, 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisi terakhirnya dia berada di negatif 9. Oke. Ini Bu Vidi hapus ya. Untuk yang atasnya, bagian atasnya. Ini soal ini tadi. Supaya tidak menutupi. Oke. Dan hasilnya, sebelum Bu Vidi menuliskan hasil, Bu Vidi tuliskan, ini adalah negatif 4. Negatif 4. Dikurangi, dia mundur, tapi hadapnya tetap ke kanan, berarti ini adalah 5, positif 5. Sama dengan, nah untuk hasilnya, sekali lagi dilihat dari 0, mulai dari posisi 0 sampai titik terakhir. Titik terakhirnya ada di sini. Titik terakhirnya tadi. Titik terakhirnya tadi ingat ada di negatif 9. Maka hasilnya adalah negatif 9. Kalau yang ada di buku, negatif 4 jalan ke kiri sebanyak 4 langkah, kemudian negatif 5 lagi, atau dikurangi 5 di sini diartikan negatif 5. Jalan lagi ke kiri sebanyak 5 langkah. Maka hasilnya negatif 9. Nah, ingat, seperti tadi, kalau di sini Bu Vidi menuliskannya 5. Kalau di sini negatif 5. Anak panahnya Bu Vidi ke kanan, ini anak panahnya ke kiri. Oke, beda arti, tapi hasilnya sama-sama negatif 9. Mau pakai cara Bu Vidi boleh, mau pakai cara di buku boleh, asalkan penulisan bilangan 5, negatif 5 ini sesuai, anak panah ke kanan ke kirinya juga sesuai. Oke, mudah bukan? Ya, silakan kalian tuliskan, ini di buku tulis kalian, atau di LKS kalian juga bisa. Oke. Demikian untuk pembelajaran pengurangan bilangan bulat. Semoga kalian bisa mengikuti belajar di rumah, dan apabila kalian ada kesulitan, bisa kalian tanyakan ke Bu Vidi. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa sehat selalu dan kita bisa melalui masa pandemi ini bersama-sama. Oke, Bu Vidi akhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bu Vidi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.